Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu pimpinan cabang Muhammadiyah Bantul, baik Muhammadiyah, Aisyah, ada pemuda, ada NA dan Ortom yang hadir, dan juga warga Muhammadiyah maupun jemaah sekitar. Alhamdulillah kita hari ini dengan cuaca yang cukup sejuk bisa kumpul di masjid ini untuk mengikuti kajian Ahad Legi. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menikmati kehadirannya dalam sebuah majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu yang hadir, Mas Mbak yang hadir ini tentunya orang-orang yang memang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan anugerah itu. Oleh karena itu mari dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, memperhatikan dan juga memahami apa yang akan kami sampaikan. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pada kita semua yang tetap setia kepada risalahnya, yaitu dinul Islam. Bapak Ibu sekalian, tema kita ini tema yang sedang lagi naik daun, sedang rame ya, terkait dengan apa? Dengan beras apa miras? Miras. Iya, temanya menarik gara-gara sebotol minuman ya. Minuman apa? Teh botol atau apa ya? Kalau masalah teh sudah lagi viral ya. Maka sehingga teman-teman saya lagi guyon, Pak, saya nggak akan lagi minum teh. Kenapa? Nggak jadi viral katanya. Di Muhibah malah disiapkan teh gitu ya. Nah, ini dalam rangka mau viral ini ya. Oke, baik. Nah, tema kita ini gara-gara sebotol minuman. Saya sampaikan sama teman saya, temanya besok itu. Loh, kok cuma sebotol Ustadz? Nggak sekalian segalon gitu ya. Oke, baik. Tapi saya kira kita sudah paham betul apa yang ingin kita sampaikan di sini. Jemaah sekalian sudah paham lah ya. Ini terkait apa? Ini semuanya terkait dengan miras, minuman keras. Apa miras itu? Es batu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bersama bahwa minuman dalam konteks ini adalah yang memabukkan, itu sudah ada sejak dahulu. Bukan baru sekarang. Sudah ada mulai dari tradisi masyarakat yang suka minum minuman yang memabukkan ini. Bahkan ada tradisi di sebuah daerah itu kalau nikahan harus ada. Dan nggak salah-salah yang minum itu pakai peci, iya, pakai jilbab di acara pernikahan. Saya nggak tahu mereka bismillah apa enggak waktu minum. Ya, nah ini yang menarik karena sudah menjadi budaya. Ya, bahkan nanti kita lihat ketika berkaitan dengan ayat-ayatnya, berkaitan dengan ini pun itu kan ada unsur budaya dan kebiasaan juga. Nah, kenapa ini perlu kita bahas? Gara-gara sebotol minuman, tentunya karena ada efeknya. Ya, ada efeknya. Sekarang saya tanya dulu nih, bapak-bapak yang ada di sini atau ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang pernah minum? Pernah lah Ustadz, minum apa dulu ya? Ini memang zamannya cerdas sekali, minum apa? Ya. Jadi pertanyaannya menjebak ya, sudah menjebak direkam. Ternyata jemaah Muhibah pernah minum semua gitu ya. Ya, minum minuman yang memabukkan. Ada yang pernah nyoba?
Ngaku aja Pak, nggak apa-apa. Itu kan masa lalu. Kan masa lalu. Karena ada yang kan saya tanyakan di sini Bapak Ibu, rasanya itu apa? Iya. Karena saya melakukan penelitian itu, saya tanya teman-teman saya. Jadi kebetulan teman saya itu tidak semuanya bagus ya. Jadi dari kaki 5 sampai bintang 5. Jadi saya tanya itu, yang minum-minum kayak gitu saya tanya, kamu minum itu rasanya tuh enak enggak? Mereka jawabnya kalau mau jujur, nggak enak. Nggak percaya Pak, coba nyoba. Nggak enak Pak. Kenapa? Kalau mau jujur ketika mereka minum, ya, mau whisky, vodka, topi miring, ya, apalagi yang sekarang di Indonesia itu luar biasa ya, oplosan, itu kalau diminum mesti sambil merem. Nggak ada yang senyum. Kayak kita minum es teh atau teh hangat ini. Nggak ada. Kenapa? Karena dasarnya minuman yang memabukkan itu nggak enak. Nah itu nggak enak, nggak ada yang bilang enak itu. Iya, saya udah tanya itu teman-teman saya itu yang suka minum itu, nggak enak Pak. Itu jangan coba Pak. Itu gitu. Ya saya cuma nanya, daripada saya nyoba, mending nanya. Ya kan, nggak enak. Jadi kalau ada yang mengatakan minumlah ini kamu akan tenang, minumnya aja nggak enak, mau tenang dari mana? Ah itu seperti itu. Ya. Kemudian saya tanya juga, ya. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika minum itu? Semua itu ternyata cuma persepsi saja. Apa? Mengalihkan masalah. Nggak mau mikirin masalah dia, tapi buat masalah. Iya. Coba Bapak Ibu yang punya teman tetangga yang kayak gitu tanya, ketika dia minum itu karena apa? Karena sedang bermasalah. Sehingga dia mabuk, lalu hilanglah berapa saat masalah itu dalam pikirannya. Tetapi tanpa dia sadari dia buat masalah. Nah itu begitu tuh, ya. Saya pernah ditanya oleh teman saya yang di luar negeri itu ketika dengar betapa banyaknya korban dari oplosan. Dia nanya gini, Ustadz, oplosan itu apa ya? Kok saya dengar berita tuh ngeri sekali. Bisa membunuh orang, matanya buta, bisa cacat, jantungnya rusak mendadak, dan seterusnya. Berbuat anarkis, dan lain sebagainya. Oplosan itu apa sebenarnya? Merek apa? Saya bilang, waduh ini teman saya ini nggak gaul banget. Terus saya bilang, oplosan itu kalau di Indonesia biasanya nih, daftar bahannya, ya alkohol 70%. Oh itu bunuh diri Ustaz. Terus spiritus, tambah autan. Iya, saya kasih tahu semua itu yang biasa diminum oleh orang yang saya kenal itu. Campurannya tuh aneh-aneh. Lah kata dia apa? Itu bukan mau minum, itu namanya bunuh diri. Ya itulah. Tapi hebat kok orang Indonesia. Saya bilang mau minum kayak gitu. Coba Pak bayangkan, spiritus ditambahi autan, tambah lagi ini merek-merek boleh disebut. Ya bahan-bahan yang aneh, yang itu nggak mungkin dalam logika kita. Terus saya ditanya lagi, itu ada anak-anak katanya suka menghirup aibon itu apa? Ya saya bilang itu lem. Hebat ya orang Indonesia, lem aja dihirup. Ya itulah Indonesia saya bilang. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, ya orang tuh sampai bingung di Indonesia itu seperti apa. Kenapa katanya begini, kenapa di Indonesia itu ketika orang minum minuman yang seperti itu kok jadi masalah besar? Ya karena untuk gaya-gayaan. Jadi kalau di luar negeri itu orang minum itu ya mabuk-mabuk aja, paling muntah-muntah. Kalau di Indonesia mabuk buat masalah kan? Gebukin orang, sampai tindakan asusila kan? Kalau di sana enggak. Tapi bukan berarti boleh ya Bapak Ibu ya. Ini cuma cerita perbedaan saja. Nah itu, karena di sana minum itu untuk menghangatkan, alasan positif bagi mereka, padahal tetap haram juga.
Iya, karena di sana dingin. Kalau minum yang khamr, bahasa kita beralkohol itu jadi hangat tubuhnya. Kalau mereka berkata begitu. Tapi kalau di Indonesia enggak, orang minum-minum yang begitu cuma untuk gaya-gayaan saja. Enggak percaya tanya, Pak, saya udah pernah nanya. Kamu minum ini kenapa? Ya biar keren aja. Saya tanya anak muda, kenapa Mas kamu minum ini? Ya biar punya teman. Jadi alasannya itu enggak bermutu sekali. Alasannya enggak bermutu, karena kalau dia enggak minum, nanti enggak ada teman. Coba bayangkan Bu, kalau enggak minum enggak ada teman, enggak sama dengan teman. Nah, sekarang saya perlihatkan bagaimana ya kisah tentang bahayanya khamr itu. Ini disampaikan di beberapa kitab, ya. Itu ada keterangan di bawahnya. Satu diceritakan oleh Imam Majduddin, ya, Abu Sa'adat. Kemudian diceritakan juga oleh Ahmad Abdul Al-Tontawi. Nah, diceritakan sana tentang kisah Utsman bin Affan. Ketika beliau menyampaikan sebuah hadis Nabi, walaupun hadis ini dipertanyakan kesahihannya, tapi saya lebih senang kalau ini dikatakan ini hanya perkataan Utsman saja. Istanibul khamra fa innaha ummul khaba'is. Jauhilah khamar oleh kalian, sebab khamar adalah sumber dari segala keburukan. Jadi khamar itu adalah sumber segala keburukan. Setelah Utsman mengatakan itu, lalu dia bercerita. Kisah ini sangat masyhur sejak saya masih kecil, Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau di Bantul sudah sampai belum cerita ini, kan cerita ini sejak saya kecil sudah saya dengar. Pernah ada seorang laki-laki ahli ibadah yang hidup sebelum kalian, lalu seorang wanita jahat, di kitab lain disebutkan ini pelacur, ya, yang tertarik kepada ahli ibadah itu. Kemudian wanita tersebut mengirim seorang budak perempuan kepada laki-laki ahli ibadah. Setiap kali memasuki pintu, budak tersebut langsung mengunci pintu itu. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik, yang wanita tadi, yang mengurusi budak. Di sampingnya ada seorang anak dan ada satu wadah besar berisi khamr. Ya, ini saya pendekkan saja ya karena panjang ceritanya. Kemudian setelah masuk ke kamar itu yang berisi wanita cantik, satu wadah besar khamr dan seorang anak kecil, wanita tersebut berkata kepada ahli ibadah ini, saya mengundangmu ke sini agar supaya kamu mau berzina bersamaku. Kalau tidak, ya, kamu pilih salah satu, berzina denganku, minum khamr, atau membunuh anak kecil yang ada di sini. Kira-kira yang dipilih apa, Bapak Ibu? Enggak tahu, Ustaz. Yang dipilih ahli ibadah itu adalah khamr. Kenapa? Karena dia pikir yang paling kecil mudaratnya, paling mabuk, hukumannya tidak sampai dibunuh. Tapi kalau zina dirajam, bisa mati. Membunuh anak kecil bisa dikisos, dibunuh juga. Maka ahli ibadah itu dia memilih minum khamr. Setelah dia minum khamr, apa yang terjadi? Dia mabuk. Lalu dia memperkosa perempuan tadi dan dia membunuh anak tadi. Jadi satu yang dia lakukan, 3 perbuatan langsung terjadi dalam satu waktu. Nah, kisah ini sempat juga dipertentangkan karena juga masuk dalam tafsir Ibnu Katsir yang belum ditahqiq, dikomentari oleh Ibnu Taimiyah. Hati-hati, kisah ini adalah kisah Israiliyat karena di tafsir Ibnu Katsir itu diceritakan tentang Harut dan Marut, bukan seperti yang diceritakan Utsman. Utsman tidak menyebutkan apakah itu malaikat atau bukan, dia hanya mengatakan orang soleh. Sedangkan di tafsir Ibnu Katsir yang belum ditahqiq itu ada kisah Israiliyat terkait dengan malaikat Harut dan Marut yang berzina. Nah, tapi Ibnu Taimiyah mengatakan berhati-hati dengan cerita itu karena itu berasal dari Israiliyat. Apa Israiliyat itu? Kisah Israiliyat itu yang bersumber dari Bani Israel. Nah, itu begitu. Nah, dari kisah ini kita jadi tahu
Seperti yang disampaikan oleh Utsman tadi, bahwa khamr itu ummul khaba'is, sumber dari segala keburukan. Ketika minum khamr, kita bisa melakukan lebih banyak lagi kejahatan. Oleh karena itu, mengapa khamr ini menjadi sebuah masalah? Itu seperti itu. Kita lihat kejadian yang jadi viral ya di kota Jogja, ketika ada sekelompok orang sebelumnya minum minuman dulu lalu mengganggu siapa? Mengganggu pemuda yang lagi duduk di angkringan yang dekat di sana. Ternyata dia adalah santri dari pondok pesantren Krapyak. Nah, sehingga menjadi masalah besar, dan kemudian santri-santri sama pimpinan pondok mendatangi Polda, dan kemudian dilakukanlah ya penggeledahan miras yang ada di sana, dan sampai viral, dan gubernur pun ikut turun tangan supaya para bupati dan wali kota serius dalam menangani masalah khamr ini. Dan saya sempat waktu lewat ya daerah tersebut, polisi lagi razia. Jadi heboh banget, saya nggak tahu, saya mau ngisi pengajian tuh, saya lihat sana ternyata polisi lagi razia, jadi lampu banyak dimatikan. Ya, nah ini luar biasa sekali. Nah, karena emang itulah dampaknya Bapak Ibu. Jangan pernah membiarkan yang seperti ini. Kenapa? Bukan hanya si peminum yang akan mendapatkan masalah, tapi juga orang yang ada di sekitarnya. Ya, saya ingat betul ya, dulu itu ada di gang ya, tapi bukan di Jogja. Di sana kalau kami lewat ada orang minum-minum, lalu kami sampaikanlah kepada pimpinan daerah di situ. Ya, Pak, kok kalau lewat sana banyak yang minum? Wah, biarin aja Ustadz, yang penting gak ganggu kita. Menarik sekali itu bahasanya. Selama ini mereka nggak pernah ganggu kita kok Ustadz. Itu, oh gitu. Lewat lagi masih juga nggak berubah. Terus saya bilang ya di sana, Pak mohon maaf, memang nanti nggak ganggu kita sekarang, tapi nanti lihatlah berapa waktu kalau dia sudah nggak punya uang untuk beli minuman, maka yang dia lakukan apa? Akan mencuri supaya bisa beli minuman. Nanti kalau dia kena, otaknya tidak baik, maka dia bukan hanya mencuri, karena sudah menghilangkan akal, dia akan melakukan tindakan asusila. Saya sampaikan begitu. Lama tidak terjadi apapun, kemudian terjadilah pencurian. Ternyata pencurian itu diusut, ternyata orang-orang tadilah ya yang mengambilnya. Dan pimpinan itu ingat betul sama saya, kata-kata saya. Iya, sama seperti teman saya itu punya peliharaan. Dia sering kumpul-kumpul dengan temannya di rumahnya itu, suka duduk-duduk dan minum-minum. Besok paginya hewan peliharaannya hilang. Nah, kebetulan dia langsung ngubungin saya. Mas, ini hewan kesayangan saya hilang. Kira-kira siapa ya yang nyuri? Saya sampai mikir, apa saya dukun ya? Kok langsung dihubungi? Tapi tidak tahu dalam benak saya langsung bilang, temanmu yang semalam, tak gitu kan? Kok bisa Mas? Ya kamu minum, kamu mesti mabuk dan hilang. Ternyata apa? Ternyata diselidiki, betul temannya sendiri yang ambil. Karena dia malam itu mabuk duluan, dan untuk mabuknya itu tertidur. Nah, hilang sendiri. Bayangkan, akal sudah hilang. Ya. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak ikut ambil bagian terkait dengan miras ini, maka tunggu saja kehancurannya. Ya, karena saya pernah hidup di daerah yang seperti itu. Apa yang kami lakukan? Nih, lihat. Kisah kampungku, gitu ya. Saya ini dari Sumatera, Pak, Bu. Ya. Jadi saya mengalami tinggal tempat yang seperti itu. Kisah kampungku. Apa? Sering kemalingan. Ternyata pelakunya ya orang-orang yang begitu.
Iya. Akhirnya apa? Bukan hanya kemalingan, tapi apa yang terjadi? Sering orang-orang itu buat onar. Orang itu suka buat onar kalau mabuk. Ketika mabuk itu nggak normal. Seharusnya cuma muntah-muntah, pingsan tertidur. Ini enggak, gangguin orang. Akhirnya apa? Saya kumpulkan anak-anak muda. Mau nggak kalian kampung kita seperti ini terus? Saya kumpulkan orang-orang tua yang mereka itu mau berubah. Apa yang kita lakukan? Kita buat kesepakatan. Kalau ada yang mabuk, kita kasih air comberan. Karena image seharusnya kalau mabuk itu nggak ganggu. Tapi kalau dia ganggu, kita kasih air comberan. Biar dia sadar. Betul. Akhirnya apa? Kalau ada yang mabuk, ganggu-ganggu, ngomong nggak bener, udah kita kasih air comberan aja. Kalau bener kamu mabuk, kamu kan nggak sadar, nikmat air comberan itu. Nah, tapi kalau dia memberontak, berarti dia nggak mabuk. Ya, buat-buat aja dia, supaya merasa hebat. Nah, karena kita lakukan seperti itu dan kita dekati para pemuda supaya menjauh yang seperti itu, memang butuh proses yang lama. Tetapi itu bisa, asal ada kesepakatan. Ingat Bapak Ibu, hukum kampung warga itu lebih kuat daripada hukum negara. Percaya nggak? Ayo, percaya nggak? Nggak usah jauh-jauh. Kalau ada warga nggak pernah datang arisan, nggak pernah datang kerja bakti, nggak suka nongol kegiatan, mesti Bapak Ibu boikot. Besok dia ada acara nggak dia datang, betul nggak? Halo, halo, iya kan? Lalu kenapa ketika masalah ini nggak mau begitu? Iya kegampang kan? Kita itu paling gampang Bapak Ibu di Indonesia itu. Asal sepakat, beres. Percaya nggak? Contohnya itu, saya tuh ngalami Bu di Jogja itu, datang dapat undangan, ngantenan. Iya saya datang. Saya tuh nunggu-nunggu warga kok nggak ada yang keluar. Saya nih ditinggal toh, nggak ada temennya. Wah, saya tergopoh-gopoh ke sana. Wah, takutnya saya sendirian. Sampai sana nggak ada satupun warga yang datang. Saya celingu, kok nggak ada orang. Yang ada cuman pihak besan dan teman-temannya yang nikah. Ya, saya pede saja. Mungkin langsung datang pamit. Saya kan ustadz, jadi husnuzon. Datanglah saya duduk. Udah selesai saya pamit. Di tengah jalan saya dihadang. Mas, sampean kok datang? Iya Pak, kan diundang. Kamu itu nggak tahu apa-apa ya? Saya jadi bingung itu. Kenapa Pak? Sini kamu, tak ada nih. Gimana Pak? Kita warga sepakat nggak ada yang datang. Saya kira sudah datang pada pulang Pak. Sudah sepakat. Kenapa Pak? Dia itu nggak pernah datang kalau ada acara kampung. Coba bayangkan, saya baru paham hukum warga lebih kuat daripada hukum negara. Loh, kalau acara pernikahan tetangga saja kita bisa begitu kok. Kenapa dengan miras kita nggak bisa? Halo? 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 Setuju? Ih, bapak-bapaknya nggak nyaut. Saya yang jualan, Ustaz. Setuju Pak? Setuju Pak? Iya begitu. Dan itu yang saya lakukan. Tetapi nggak sebatas itu. Apa yang saya lakukan? Saya buka ngaji di rumah. Yang awalnya hanya di masjid, kita buka ngaji di rumah. Kita kumpulkan anak-anak ngaji di rumah. Kita kumpulkan remaja ngaji di rumah. Itulah cara kita. Akhirnya apa? Orang tuanya kan malu. Anaknya rajin sholat, rajin ngaji, bapaknya mabuk. Ya lama-lama kan malu.
kita ajak mereka, yuk ajak bapaknya sholat, ibunya sholat. Besoknya datang lagi, nggak mau Ustaz. Ya sudah, dia omongin, Pak, Bu, mau nggak bareng-bareng masuk surga? Saya itu nggak mau kalau masuk surga sendirian. Masa yatim piatu di surga? Bapak Ibu mau nggak masuk surga bareng saya? Itu banyak orang tua yang tertegun dan mendatangi saya akhirnya. Gara-gara Ustadz ini anak saya kurang ajar. Loh kok kurang ajar? Kenapa Pak? Masa saya dibilangin mau nggak masuk surga, kalau nggak ya di neraka. Loh padahal saya nggak nambahin neraka loh. Tapi anak-anak kan kreatif ya. Sampai ada anak itu, saya tuh izin loh Pak, malu saya itu. Bapak mabuk, saya rajin ngaji. Wow, keren sekali. Padahal saya nggak suruh ngomong kayak gitu loh. Tapi anak-anak tuh kreatif. Iya, ini penting Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita melakukan yang pertama tadi mencegah dengan kesepakatan warga, tapi kita juga buat solusi bagaimana ya memberikan pelajaran itu lewat anak-anaknya. Jadi rumah saya di kampung halaman saya sampai sekarang menjadi tempat ngaji. Sampai sekarang. Dulu saya, sekarang diampung oleh kakak saya. Iya, dan kita biasa. Misalnya dapat info bapaknya santri ini ada yang tangkap polisi karena narkoba. Kita ganti Bu, Pak, namanya itu bukan penjara, tapi nyantri. Dek, benar ibumu mondok? Iya Ustadz, mondok. Mondok itu maksudnya di penjara. Kenapa kita ganti bahasa itu? Supaya dia tidak merasa kecil hati. Karena kita minta dia tetap harus ngaji dan lain sebagainya. Nanti tiba-tiba malam-malam penggerbekan. Besok anaknya tetap ngaji. Dek, bener nggak bapakmu yang semalam mondok? Iya. Kayak gitu tuh. Tapi begitu cara kita supaya mereka tetap semangat. Dan alhamdulillah akhirnya berubah. Iya. Sampai kita punya kesepakatan di kampung itu Bapak Ibu. Kamu kalau nakal jangan di kampung sendiri. Silakan nakal di luar. Di kampung nggak boleh. Nah, itu begitu tuh. Jadi kalau ada yang dia nakal sendiri di kampung sini digebuk oleh warga sendiri. Dan orang tua nggak boleh ikut campur. Sampai segitunya kita. Akhirnya apa? Kampung saya itu aman. Nggak ada pencuri yang mau datang. Kenapa? Pencuri asli dari kampung sendiri. Iya, terkenal kampung saya Pak. Kampung saya itu nggak main-main Pak namanya. Kampung Gang Masjid Ar-Rahmah. Keren nggak? Keren banget kan? Kampung Gang Masjid Ar-Rahmah. Tapi kalau orang nyari yang dibutuhkan polisi untuk mondok ya di situ. Nah, keren kan? Iya, polisi butuh orang yang mondok. Dicarinya di situ. Tapi kampung kami nggak pernah lagi ada masalah itu. Paling masalah polisi datang jemput yang harus masuk pondok. Itu gitu. Tapi semakin waktu semakin berubah. Semakin sedikit yang dijemput. Itu begitu Pak. Kami itu biasa Pak, lihatnya kayak gitu tuh dijemput. Kalau ada polisi dikit-dikit sembunyi nanya-nanya, polisi ya Pak? Bukan, udah Pak, tahu kami polisi. Gitu. Nggak Pak, ada yang mau dijemput. Pun jemput aja Pak di situ. Gitu. Ya. Tapi kami sudah makan itu. Nah, oleh karena itu lama-kelamaan kampung kita itu bisa aman, Bapak Ibu. Ya, tidak ada lagi penjemputan. Yang ada pengantaran. Artinya bebas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ini perlu menjadi perhatian besar oleh kita semua. Terutama mohon maaf, sekarang ini anak-anak keluar malam itu banyak sekali. Saya nggak tahu, kadang saya batin. Ini kok ada anak-anak tuh jam 2 masih di warung-warung yang buka 24 jam. Bahkan bukan hanya anak laki-laki, ada juga anak perempuan pakai jilbab. Lah saya kan nggak boleh suuzon. Saya bilang sama teman-teman saya, karena saya baru dari luar kota, itu siapa ya kira-kira ya? Jam 2, jam 3 kok di warung, ngobrolin apa? Wah itu mesti anak nggak benar Ustadz. Nggak boleh gitu, siapa tahu mereka habis tahajud. Saya husnuzon aja, tapi Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Bahkan yang Jogja ini sempat viral.
Karena beli minuman-minuman yang memabukkan itu seperti minum es teh. Iya. Beli oplosan itu kayak beli minuman biasa dibungkus. Ini saya lihat sendiri itu. Bahkan viral juga layanan hantar ya. Nah, ini menarik ya. Tapi alhamdulillah pemerintah sudah bergerak, dan yang paling penting kita sebagai warga juga harus punya gerakan kesepakatan. Kenapa? Bukan hanya peminumnya saja nanti yang bermasalah, tapi kita juga akan dapat masalah. Dan tidak gampang Bapak Ibu, butuh waktu lama untuk membersihkan nama kampung kita itu. Iya, betul. Jadi nggak gampang ya. Saya tuh melihat bagaimana tetangga saya itu wafat, ya habis minum wafat gara-gara oplosan. Ada tetangga itu tertidur di pinggir jalan, 3 orang. Ya Allah, nih. Habis subuh mau kita angkat, tapi dia masih kena pengaruh dari minuman itu. Bahkan orang tuanya udah, Pak, biarin aja. Orang tuanya sendiri bilang, biarin aja, Pak. Waduh. Ya, kita lihatnya kan gak enak tidur di pinggir jalan. Ya, itu begitu. Tapi kita tidak hanya itu, kita harus ada tindakan, ya. Dan di Jogja ini saya sudah lama Bapak Ibu, sudah 24 tahun. Jadi saya menyaksikan hal-hal yang demikian sejak Jogja itu sederhana sekali. Di mana-mana orang jalan kaki. Saya merasakan Jogja itu di mana dulu baru naruh kendaraan langsung hilang. Saya merasakan itu. Saya merasakan Jogja itu pernah dalam kondisi di bis ya, pencopet ngamuk. Itu saya rasakan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak berkurang dan lebih nyaman, tapi mulai muncul lagi masalah. Ya, salah satunya disebabkan karena minuman yang memabukkan. Sudah paham Bapak Ibu? Paham? Apa yang harus dilakukan? Buat kesepakatan. Minimal dimulai dari diri kita, keluarga kita, kanan kiri kita, sampai kampung kita. Bukan masalah yang penting gak ganggu, tapi masalahnya adalah nanti kita juga akan kena akibatnya. Bisa dipahami? Berarti selesai. Mau dilanjutkan? Lanjut. Ya, sekarang baru kita ke dalilnya. Jadi tadi cerita dongeng biar Bapak Ibu senang. Apa itu khomer? Nah, ini kok tulisannya kamar, Ustadz? Iya, karena orang habis minum khomer suka ke kamar, gitu aja. Ini tulisan bahasa Indonesia. Bacanya adalah khomer. Khomer itu bahasa Arab. Secara bahasa aslinya khomer itu adalah perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Secara bahasa juga bisa diartikan khomer itu sesuatu yang dapat menutupi. Menutupi apa? Akal. Ya. Nah, kemudian secara istilah digunakan untuk menyebutkan jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlah sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari anggur, gandum, kurma, jeli ataupun bahan yang lainnya. Ya, jadi khomer itu adalah segala sesuatu yang dapat memabukkan dan merusak akal. Itu namanya khomer. Tidak hanya lagi sebatas ya anggur perahan. Kalau asli itu anggur yang diperah lalu difermentasi sehingga dia mampu memabukkan. Itu arti dasarnya. Kalau kita hanya kepada arti dasar, maka akan sedikit sekali yang diharamkan. Tetapi sudah masuk kepada apapun yang dapat memabukkan dan menutupi akal kita untuk berpikir positif. Nah, kalau mabuk cinta gimana Pak Bu? Boleh nggak dimabuk cinta? Boleh nggak? Waduh, ini orang-orangnya bingung, nggak pernah jatuh cinta apa ya? Ini dulu waktu nikah nggak pacaran Bu? Langsung aja. Iya. Sekarang masih cinta nggak dengan bapaknya?
Masih, walaupun udah kayak gitu. Bapak masih cinta dengan istrinya? Yakin Pak? Karena nggak ada yang lain ya Pak. Jadi segala sesuatu yang memabukkan. Nah, ya, itu juga sependapat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari. Hadisnya itu panjang banget, ya, karena berkaitan dengan buah, ya, tapi buah itu memabukkan. Sehingga Nabi mengatakan, kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan haram. Jadi bukan hanya anggur yang diperah, apapun, ya, termasuk psikotropika, ganja, morfin dan lain sebagainya. Karena itu memabukkan dan bisa menutup akal, maka itu diharamkan juga. Jadi hadisnya ini umum sekali. Segala sesuatu yang memabukkan maka haram. Jadi walaupun kecubung itu tidak masuk di dalam Al-Quran dan hadis, tapi kalau Bapak Ibu makan kecubung itu mabuk, haram. Meskipun lem Aibon itu tidak masuk dalam Al-Quran dan hadis, kalau adik, mas, mbak, Bapak Ibu hirup lalu jadi pusing seperti orang mabuk, haram. Nah itu begitu. Kalau mabuk perjalanan Ustadz, ya itu lain lagi. Itu harus antimo, ya. Nah itu gitu, ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Nah kita lihat sekarang di dalam Al-Quran itu proses pengharamannya seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu, khamar itu tidak haram awalnya, ya. Ini ada di dalam surah An-Nahl ayat 67, ya. Saya lihat waktu dulu. Oke, waktu kita tinggal 15 menit karena jam 7 saya harus pamit karena harus ngisi lagi, ya. Tadi sebelum kesini saya juga habis ngisi juga, ya. Dikatakan, saya bacakan artinya saja. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya, ya, atau orang yang berpikir. Apa maksudnya? Nah kita lihat, ya, dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa sakar yang tadi disampaikan dalam surah An-Nahl tadi ialah minuman yang diharamkan yang berasal dari buah kurma dan anggur. Rezeki yang baik ialah makanan yang halal yang diproduksi dari kurma dan anggur. Jadi pada awalnya itu kurma dan anggur itu tidak ada masalah, ya. Ketika yang dijual itu adalah kurma dan anggur, itu menjadi yang halal. Tetapi ketika dia masuk kepada hasil fermentasi, ya ini yang menjadi masalah. Tetapi di awalnya Allah tidak langsung mengharamkan, tetapi mengingatkan bahwa dari nilai anggur dan kurma tadi bisa jadi itu halal, tapi juga bisa jadi haram. Sehingga ayat pertama, surat yang pertama berbicara tentang khamar ini, tidak menyebutkan khamarnya, tapi dia menyebutkan bahannya. Dampaknya positif, menimbulkan sikap kehati-hatian bagi masyarakat. Ya, jangan sampai, ya, apa yang diusahakan tadi menimbulkan sesuatu yang bermasalah, ya, sampai kepada pengharaman. Jadi kita lihat di sini ketika Allah itu berbicara kepada suatu kejadian atau masa, dilihat kondisinya dulu. Tidak harus langsung diharamkan, tapi diberi bagaimana supaya orang itu berpikir. Kurma dan anggur itu pada dasarnya halal, tapi bisa menjadi haram bagi orang yang mau berpikir. Jadi mereka tuh mikir, kenapa ya? Bahayanya di mana? Nah, itu begitu. Dan memang terkait dengan khamar itu Bapak Ibu sekalian, ya, nanti ada di dalam surat Muhammad ayat 15 itu menjadi suatu yang halal, tapi di sorga, bukan di dunia. Ini surat Muhammad. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Nah, jadi nanti di surga itu ada khamar, Pak. Ya, khamar. Apa tapi khamarnya? Perahan anggur. Tapi jangan dibayangkan nanti teler, Pak.
Karena di surga itu nggak ada orang teler. Tapi minumannya ada, tapi perahan anggur, ya. Bukan homer yang lalu Bapak nanti, berarti nanti di surga kita happy dong, ya. Jedak jeduk, ini nggak begitu, ya. Nah, jadi yang pertama kali itu Allah mengingatkan saja, ya. Yang kedua, perintah untuk menjauhkan diri dari homer. Karena apa? Karena mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Nah, disampaikan dalam surah Al-Baqarah 219, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, maka katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Nah, di ayat ini Allah menyampaikan untuk mulai menjauhi, karena ternyata apa? Dosanya lebih besar daripada manfaat, ya. Maka berkaitan ini, ya, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apa? Ketika sahabat Umar, ya, radhiyallahu anhu, Muadz bin Jabal dan sekelompok kaum Ansor yang pada waktu mendatangi Nabi, seraya berkata, berilah fatwa kepada kami mengenai khamr dan judi, sebab keduanya melenyapkan akal dan merampas harta. Jadi ayat ini turun karena apa? Karena ada pertanyaan kepada Nabi, di mana sahabat itu resah dengan khamr itu, ya. Surat yang pertama tadi mengatakan ada yang halal, ada yang baik, ada yang buruk terkait dengan rezeki. Masyarakat masih itu minum khamr. Tetapi ternyata masyarakat sudah mulai resah. Kenapa? Karena melenyapkan akal dan merampas harta. Terjadi orang minum khamr itu akalnya sudah hilang, terjadi pemerkosaan dan pembunuhan, lalu juga terjadinya namanya perampasan harta, yaitu pencurian dan perampokan. Itu ditanyakan kepada Nabi. Nabi gak langsung jawab karena nunggu ya wahyu Allah, karena sebelumnya Allah tidak mengharamkan. Tapi ada pertanyaan ini, lalu Allah turunkan, ya, ayat ini terkait dengan dosanya lebih besar daripada manfaat. Nah, oleh karena itu kita dapati belum sampai ke tahap yang betul-betul mengharamkan, ya. Kemudian kita lihat, ya, dampaknya kaum muslimin waktu itu sudah mulai tegas bagaimana, ya, orang-orang sudah mulai menghindari khamr dan perjudian. Bapak Ibu, kalau ada di antara kita itu sudah mulai berani minum khamr plus judi, sekarang ini judi itu sudah marak banget, apalagi judi online. Judi online itu santai banget, Bu. Jadi ibu kalau lihat suami dan anaknya kok seneng lihat HP, tangannya cuma begini ceklik, begini ceklik, curiga ibu. Itu biasanya judi online, ya, karena cuma begitu daktit muter. Itu namanya pakai dewa lagi, ada Zeus, ya, macam-macam itu, ya, krek itu pastikan judi online. Hati-hati, mesti kehidupan sudah akan mulai hancur. Jadi kalau ada bapak kok pengeluaran tiba-tiba membengkak, nggak jelas kemana, kalau ditanya marah. Kalau ada anak kok minta uang jajan besar, apalagi alasannya praktek dan sebagainya nggak jelas, hati-hati, jangan-jangan sudah terlibat judi online. Dan itu awal malapetaka, ya, awal malapetaka. Dan kita sudah banyak dapat laporan, ya, bahwa para suami itu banyak diceraikan istri gara-gara judi online. Dan ini, Bu, bisa menjadi laporan kepada pengadilan agama sebagai bukti status istri untuk minta cerai. Salah satunya adalah judi online. Jadi ibu punya senjata tuh, Pak, mau cerai apa enggak? Karena itu bisa jadi delik aduan untuk perceraian. Cerai itu dalam Islam boleh, tapi dibenci. Kalau bisa bapaknya suruh tobat, jangan bercerai. Paham ya, Bu, ya? Jangan pulang dari sini langsung cerai, Bu. Ya, ini cuma info saja. Selanjutnya melarang khamr pada satu waktu, dibolehkan di waktu yang lain. Dalam surah An-Nisa ayat 43, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk.
sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, ya. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi ini kisah Bapak Ibu ya. Kisahnya, hadisnya ada di Abu Daud, Tirmizi, Al-Hakim. Ali berkata, pada suatu hari Abdurrahman bin Auf membuat makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan khamr sebagai minumannya. Lalu saya meminum khamr itu. Kemudian tiba waktu sholat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam. Lalu saya membaca surat Al-Kafirun. Tetapi bacaan jadi salah. Yang katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Nah ini fatal, ya itu. Nah oleh karena itu turunlah ayat ini. Janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk, karena bacaannya bisa salah. Artinya apa di ayat ketiga ini? Ya, dalam surat An-Nisa 43 ini, kondisi waktu itu khamr masih bisa dikonsumsi, tetapi memunculkan dampak, ya, yaitu orang ketika beribadah tidak bisa baik, ya. Nah, setelah turunnya ayat ini, dampaknya apa bagi umat Islam kala itu? Tidak lagi mengkonsumsi khamr kecuali setelah sholat Isya. Nah, ini menarik Bu. Ya. Mereka minum khamrnya itu habis Isya, ada jadwalnya, ya. Menarik, ya. Nah, itu kalau di awal berkaitan dengan rezeki, ya, mereka berpikir harus hati-hati jangan sampai mendapatkan rezeki yang tidak baik, ya. Kemudian terus berangsur-angsur, ya, terkait untuk menjauhi karena dosanya lebih besar. Nah, yang ketiga ini, ya, dilarang, ada larangan, bukan hanya menjauhi tapi dilarang, ya, beribadah dalam keadaan mabuk. Mereka cerdas, berarti habis Isya boleh. Nah, itulah manusia Bu ya. Nah, itu. Nah, keempat, barulah secara tegas khamr itu diharamkan, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi di sini langsung dilarang, ya, karena itu termasuk perbuatan setan. Jadi kalau ada yang minum khamr, berarti dia melakukan perbuatan setan, tapi jangan dipanggil setan, ya. Nah, asbabul ayat ini adalah ketika Utbah bin Malik mengundang para sahabat untuk makan bersama, salah satu di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka pun makan dan minum khamr hingga mabuk. Mereka merasa bangga dan di antaranya ada yang bersyair dengan membanggakan kaumnya dan menghina kaum Ansar. Kemudian salah satu pemuda Ansar yang merasa terhina mengambil sebuah tulang dan memukul kepala Sa'ad hingga terluka. Sa'ad pun mengadu kejadian tersebut kepada Rasulullah hingga turunlah surat Al-Maidah ayat 90. Maka dengan turunnya ayat ini tertutuplah sudah semua kemungkinan bagi orang-orang mukmin untuk meminum khamr. Jadi ayatnya surat apa Bu? Al-Maidah ayat berapa Pak? 90. Sudah tertutup untuk minum khamr habis Isya. Ya. Maka tidak boleh lagi Pak. Sehingga kalau ada orang minum malam hari itu benar ya ternyata ya. Kenapa kok minumnya itu malam-malam? Habis Isya kok. Sekarang udah nggak boleh lagi, ya, karena turun surah Al-Maidah ayat 90. Nah, di dalam hadis pun juga sudah disampaikan, ya, bahwa pala'anallahul khamru, bahwa Allah melaknat khamr. Jadi khamrnya sendiri sudah nggak boleh minumannya. Kemudian apa? Wasyaribaha, orang yang meminumnya. Wasaqiyaha, orang yang menuangkannya,
waiters, menuangkan, ya, atau pemandu lagu, LC, nggak boleh itu, ya, atau ibu untuk suaminya, nah itu. Kemudian siapa lagi? Waba'iha, orang yang menjual, wa mubta'aha, dan orang yang membeli. Jadi misalnya ibu disuruh suami, bu tolong belikan khamar, ya, 5 botol, ini untuk ibu 1 miliar. Ah, ibu belikan, kan dapat 1 miliar, ibu juga kena. Iya, lalu ibu naik becak, tukang becak juga, kalau dia tahu ternyata mau beli itu, kena juga. Iya, nggak boleh. Siapa lagi? Wa asiroha, wa mu'tasiroha, wa hamilaha, wal mahmulata ilaihi, ya, orang yang mengambil hasil perasannya, dia tuh cuma ngambil doang, nganter. Orang yang mengantarkannya, mengantarkan ke penjualnya, distributornya, ya, termasuk tukang ojek yang nganter, ya, termasuk petugas yang nganter, termasuk pelayan yang nganter online segala macam, dan yang meminta untuk diantarkan. Nah, dia cuma nyuruh tolong antarkan, ya, kena juga. Jadi dampak laknat Allah ini semua yang berkaitan dengan itu, maka dia kena laknat dari Allah. Jadi Pak, jangan mentang-mentang aku kan nggak minum Ustaz, aku cuma nganter kok, kena dulu. Itu ya, kena. Ustadz, aku tuh nggak ngapa-ngapain, cuman bantu bungkus, sama. Walaupun cuman bantu bungkus, aku tuh cuman bantu nyuci gelasnya, sama. Semua yang terhubung kena. Tapi aku cuman nyewain tempat, sama, blog. Nanti viral. Indonesia ini suka viral gitu. Pokoknya apapun yang berkaitan itu, jenengan punya rumah disewakan, kena. Iya, punya motor minjemin, udah tahu temen itu ingin kumpul minuman, minjemin motor, kena. Wong sudah ngerti kok malah diizinkan. Nah, itu begitu tuh, hati-hati. Ya, lalu ada yang nanya gini, mohon maaf, kalau kita gunakan botolnya untuk jual bensin, gimana? Itu lebih baik ganti botol air mineral. Iya, di jalan tuh Bu, ya, botolnya merek topi miring, dipakai jual bensin, itu promosi dia, ya. Oke, baik. Nah, udah habis waktu ya. 7 tepat. Nah, maka ini ada hadis dhaif ibu-ibu, tapi hadisnya dhaif Bapak. Tapi oleh ulama nggak apa-apa kalau untuk motivasi dan peringatan. Apa? Tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamar, orang yang percaya atau membenarkan sihir, orang yang memutuskan tali silaturahim. Barang siapa mati dalam keadaan minum khamar, maka Allah kelak akan memberinya minum dari sungai Gota, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka. Jadi minum khamar udah pasti masuk neraka, minumannya tadi, ya. Itu begitu. Maka harus berhati-hati. Kalau cuma nyicip nggak boleh. Dadak ngopo nyicip. Merasakan Ustaz, tanya saja sama orang, nggak usah merasakan, ya. Maka hukuman di dunia apa dalam Islam kalau orang minuman, ya, yang memabukkan tadi, kalau dalam Islam dihukum apa? Cambuk, ya, 80 kali, ya, terus ditambah 40 kali yang merupakan takzir atau hukuman dari hakim. Nah, kalau dalam hadis, ya, dikatakan la yasrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu sholatan arba'ina yauman. Tidaklah seseorang dari umatku minum khamr, kemudian Allah terima sholatnya 40 hari. Maka orang yang minum khamr 40 hari sholatnya enggak diterima. Maka harus hati-hati. Halo?
Bayangkan Pak, kalau ini jadi kesepakatan di kampung, kalau ada warga yang minum khamr digebuk 80 kali. Wah, keren. Ini Ustadz provokator? Enggak, saya nyampaikan hadis. Itu begitu. Ya, monggo silakan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak ada manfaat sedikit pun dari khamr itu. Ya, hati-hati jangan sampai ketipu. Ya, hati-hati jangan sampai salah lihat karena ada warna merah lalu kita berubah pikiran. Ya, hati-hati, sampean juga kena. Iya, mungkin sekarang enggak, tapi tunggu berapa tahun lagi. Kalau dari kita tidak ada yang mau bertindak, maka lakukanlah 3 cara. Kata Nabi, kalau melihat kemungkaran itu, 1, biyadihi, dengan tangannya. Dengan tangan ini bisa dianalogikan dengan kekuasaan. Jadi kalau jenengan sebagai RT, RW, duku, ya apalagi camat, bupati, nah maka segeralah gunakan ini agar supaya tidak terjadi yang namanya kebebasan dalam minum khamr itu. Gunakan itu. Iya. Yang kedua, yadun ini bisa dimanai dengan tindakan langsung persuasif agar supaya ada efek jera. Tadi kesepakatan di warga. Karena hukum warga lebih keras daripada hukuman pemerintah. Asal sepakat. Tapi kalau sepakat mabuk semua ya sudah repot. Iya, karena ada Pak, sampai sekarang itu ada perkampungan daerah itu kalau pesta nikah minum itu terang-terangan. Ya. Yang kedua, bilisan, dengan nasihat, menegur, tentunya dengan cara yang baik. Ya, jangan kasar, karena siapapun tidak suka dengan kalimat-kalimat yang kasar. Gunakanlah kalimat-kalimat yang baik. Ya, diingatkan, jangan sampai didiamkan, diingatkan. Ya, yang ketiga terakhir lebih dengan hati, ad'afu iman, tapi ini selemah-lemahnya iman. Apa yang maksud dengan hati itu? 1, kita tidak melakukannya, kita membencinya. Tapi yang ketiga, kalau saya dengan hati itu kita hanya tunggu waktu yang tepat, tapi kita terus bergerilya bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini. Dan tanggung jawab terbesar adalah di orang tua. Saya yakin, seyakin-yakinnya, karena saya hidup di daerah yang seperti itu, tapi kami tidak ada yang terlibat sama sekali. Kenapa? Peran orang tua itu adalah tonggak utama. Bagaimana di keluarganya tidak ada yang terlibat. Maka Bapak Ibu, sesayang-sayangnya dengan anak, tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sayang boleh, tapi jangan membawa kepada api neraka. Paham Bapak Ibu? Kumpulkan anaknya. Nah, mau masuk surga apa neraka? Mau bareng Bapak Ibu atau mau mampir dulu ke neraka? Bapak Ibu mau masuk surga apa neraka? Surga apa neraka? Mau cepat apa lama? Yang mau cepat ngacung, tak doakan. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Tidak usah ada pertanyaan. Ya, karena saya langsung pindah ke tempat yang lain. Semoga kita semua menjadi generasi-generasi Islam yang kafah, yang mampu menghindari yang namanya khamr ini, dan keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.